Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang kaidah pencacahan yang materinya sudah Ibu share di minggu lalu. Terutama yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, sekarang kita lihat apa tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan kalian dapat menjelaskan aturan perkalian dan penjumlahan, menganalisis aturan perkalian dan penjumlahan melalui masalah kontekstual, serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, jadi kali ini nanti kita akan bahas mengenai aturan perkalian dan penjumlahan sehingga kalian bisa menyelesaikan permasalahan atau soal yang ada. Yang pertama kita bahas dulu untuk aturan perkalian. Untuk mengetahui konsep dasar dari aturan perkalian, kita lihat ada di sini masalah 1.1. Faisal memiliki 4 baju yang berbeda warna, yaitu coklat motif kotak, hijau, biru, dan abu-abu. Dia juga mempunyai 3 celana panjang yang warnanya berbeda, yaitu coklat, biru, hitam, seperti pada gambar di bawah ini. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini ini Faisal, bajunya ada 4 ya. Di sini ada coklat motif kotak, berarti yang sedang dipakai. Kemudian ada hijau, kemudian ada biru, dan yang terakhir ada abu-abu. Sementara celananya ada 3, yaitu yang dipakai coklat, kemudian biru, dan yang ketiga adalah hitam. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa memulai dengan mendaftar anggota ruang sampel dari himpunan baju dan celana Faisal seperti berikut ini. Ruang sampel yaitu adalah anggota dari apa yang ada di sininya. Nah, sekarang kita lihat ruang sampel dari baju. Jadi anggota baju ada berapa? Di sini ada 4. Kita misalkan ruang sampel baju Faisal adalah B. Ada 4 bajunya, berarti coklat kotak, hijau, biru, abu-abu. Atau ditulis lebih sederhana, B itu CK. CK ini singkatan dari ini ya, coklat kotak. HJ hijau, biru itu B, abu-abu itu A. Jadi ini terserah, bisa dimisalkan apa aja. Kemudian kita lihat ruang sampel celana Faisal. Jadi celananya ada berapa? Anggap adalah celana Faisal itu adalah C, yaitu coklat, biru, hitam, atau kita singkat CK. Kemudian biru, hitam. Maaf, di sini birunya terselip ya. Jadi ini ada 3 sebenarnya, CK, B, dan H. Nah, kita lihat tabelnya. Selanjutnya, kalian dapat membuat tabel untuk mencatat setelan baju dan celana berbeda seperti berikut ini. Tadi bajunya ada 4, coklat kotak, hijau, biru, abu-abu. Sementara celananya ada 3, coklat, biru, hitam. Maka kalau kita pasangkan, coklat kotak anggap CK, coklat C aja atau CK ya ini. Coklat hijau, coklat CK hijau, HJ. Coklat biru, kemudian coklat abu-abu, kemudian biru coklat kotak, biru hijau, biru-biru, kemudian biru abu-abu, kemudian ada hitam coklat kotak, hitam hijau, hitam biru, dan yang terakhir ada hitam abu-abu. Itu kalau dibuat dalam bentuk tabel. Nah, dari tabel di atas diperoleh banyaknya setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Faisal ada 12. Di mana 12? Kita lihat di sini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jika dihubungkan dengan banyak baju dan celana berbeda yang dimiliki Faisal, maka bisa kita tuliskan bahwa tadi kan hasilnya 12 kan, 12 itu sama saja dengan 4 kali 3. 4 dari mana? 4 itu dari banyaknya baju coklat kotak, hijau, biru, abu-abu dikali 3. 3-nya itu dari banyaknya celana coklat, biru, hitam. Maka kalau kita tuliskan NB kali NC, NB di sini artinya banyaknya baju dikali NC itu banyaknya celana.
Nah, sekarang mudah bukan untuk menentukan aturan perkalian dari suatu masalah. Atau di sini dapat dikatakan banyak setelan baju dan celana berbeda yang dapat digunakan Faisal merupakan hasil perkalian antara banyak baju dengan banyak celana. Jadi tinggal kita kalikan banyaknya baju ada berapa dikali dengan banyaknya celana ada berapa. Masalah di atas memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut aturan perkalian. Nah, inilah yang disebut dengan aturan perkalian. Secara khusus, aturan perkalian berbunyi seperti berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Atau untuk mudah mengingatnya, aturan perkalian digunakan jika kegiatan dapat dilakukan secara bersamaan. Maksudnya seperti apa? Dia memakai celana, memakai baju itu pasti bersamaan atau secara berpasangan memakainya. Dapat dilakukan secara bersamaan. Itu cara mudah untuk mengingat aturan perkalian. Nah, sampai sini bisa dipahami kan? Itu tadi yang pertama aturan perkalian. Sekarang coba kita lihat. Contoh 1. Diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Kalau digambarkan seperti ini. Dari kota A ke kota B itu ada 5 jalan, P, Q, R, S, T. Kemudian dari kota B ke kota C ada 3 jalan, K, M, N. Amir berada di kota A dan berencana bepergian ke kota C melalui B. Jadi dia mau ke kota C tapi melalui B di sini. Berapa banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Amir? Nah, kita lihat pembahasannya. Dari kota A ke kota B ada 5 jalan berbeda, P, Q, R, S, T tadi. Kemudian dari kota B ke kota C ada 3 jalan berbeda, K, M, N. Jadi secara sederhana seperti ini. Dia bisa lewat P, K, kemudian bisa juga P, M, P, N. Kalau mau lewat Q bisa Q, K, Q, M, Q, N. Itu kalau dibuat tabel seperti cara yang masalah tadi. Tapi karena kita sudah paham konsepnya tadi, berdasarkan aturan perkalian, dari kota A ke kota C melalui B ada 5 kali 3 atau 15 jalan berbeda. Jadi, banyak jalan yang dapat dilalui Amir dari kota A menuju kota C melalui kota B adalah 15 jalan berbeda. Jadi, rute jalannya yang bisa dilalui ada 15 karena bisa kita pakai bersama. Dia bisa melalui P dan bisa melalui K juga. Dia bisa misalkan lewat R, dia bisa lewat R, bisa lewat K, bisa lewat M, bisa lewat N. Nah, bisa dipahami ya sampai sini? Yang kedua, aturan perkalian. Maaf, aturan penjumlahan ya. Untuk memahami konsep aturan penjumlahan, di sini ada masalah 1.2. Di dalam kotak pensil terdapat 5 pulpen dan 3 pensil. Berapakah banyaknya cara memilih 1 pulpen atau 1 pensil? Nah, kali ini masalahnya berbeda dengan masalah yang dibahas pada aturan perkalian. Mengapa demikian? Bisakah kalian melihat perbedaannya? Jadi sedikit berbeda ya. Pada masalah di atas, kejadiannya adalah pilihan antara mengambil 1 pulpen atau 1 pensil, bukan sekaligus mengambil 1 pulpen atau 1 pensil. Jadi dia mengambilnya 1 pulpen atau 1 pensil, tidak boleh dua-duanya. Itu letak perbedaannya. Dengan demikian, hal ini berbeda dengan masalah pada aturan perkalian. Untuk masalah 1.2 dapat kita selesaikan sebagai berikut. Kejadian pertama, memilih 1 pulpen. Karena pulpennya ada 5, maka dia bisa memilihnya ya 5 kali atau 5 cara. Kemudian kejadian kedua,
memilih satu pensil dapat terjadi dengan 3 cara. Kenapa? Karena pensilnya ada 3, maka dia hanya dapat memilih dengan 3 cara. Jadi, banyaknya cara memilih satu pulpen atau satu pensil adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi, dia hanya bisa memilih dengan 8 cara. Dia tidak boleh mengambil pulpen dan pensil, tapi hanya satu-satu saja. Satu pulpen atau satu pensil. Dia tidak bisa dilakukan bersamaan. Berarti, ini disebut sebagai aturan penjumlahan. Masalah di atas memberikan gambaran mengenai cara mencacah yang disebut aturan penjumlahan. Secara khusus, aturan penjumlahan berbunyi sebagai berikut. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M tambah N cara. Di sini ada M, di sini ada N, itu tergantung dari soalnya itu berapa. Atau untuk mudah mengingatnya, aturan penjumlahan dipakai jika ada beberapa kegiatan berbeda, namun hanya satu yang dilakukan. Dia hanya bisa memilih salah satunya. Nah, itu aturan penjumlahan. Coba kita lihat contoh. Di dalam kantong terdapat 10 kelereng merah, 7 kelereng hijau, 5 kelereng kuning, dan 3 kelereng biru. Berapakah banyaknya kemungkinan untuk mengambil satu kelereng berwarna merah atau hijau atau kuning atau biru? Kita lihat pembahasannya. Kejadian pertama, mengambil satu kelereng merah. Dapat terjadi 10 cara, karena warna merahnya ada 10. Berarti dia bisa mengambil sebanyak 10 cara. Bisa memilih, bisa kelereng 1, kelereng 2, kelereng 3, sampai dengan kelereng 10. Dia bisa memilih dengan 10 cara. Kejadian kedua, mengambil satu kelereng hijau. Karena hijaunya ada 7, berarti dia dapat mengambil 7 cara. Kejadian kedua lagi, mengambil satu kelereng kuning. Kalau yang diambil kuning dapat terjadi dengan 5 cara. Kejadian kedua lagi, kalau dia mengambil kelereng biru, karena ada 3 kelereng biru, maka dapat terjadi dengan 3 cara. Ini tidak bisa dilakukan mau mengambil semuanya, nggak bisa. Berarti kita menggunakan aturan penjumlahan. Jadi banyaknya cara mengambil satu kelereng warna merah atau hijau atau kuning atau biru ada 10 tambah 7 tambah 5 tambah 3 sama dengan 25 cara. Jadi dia cuma bisa diminta untuk mengambil satu kelereng. Maka banyaknya cara mengambil adalah 25 cara. Nah, sampai di sini bisa dipahami kan? Kalian bisa pelajari lagi. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Bisa lewat GC atau bisa japri lewat WA Ibu. Dan jangan lupa untuk selalu absen dan mengerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan, baik tugas-tugas sebelumnya atau tugas yang kali ini Ibu berikan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.